Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan kita pujikan nyanyian Kidung Baru nomor 1, bait 1 dan 2. Mari Bapak Ibu kita tabiskan ibadah hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai tema di hari ini, Minggu 5 September 2021 adalah firman Allah sebagai terang bagi kita dalam menjalani hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu pernahkah mendengar pujian seperti ini? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, dan seterusnya. Lagu yang sudah saya nyanyikan secara sepenggal ini hendak mengingatkan kita sesuai dengan filosofi Jawa yang dimana urip iku urup, yang artinya hidup ini harus bermanfaat bagi sesama, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah, sebelum kita bersama-sama membangun ibadah terlebih dalam, mari kita bersama-sama mengakui dosa dan pelanggaran yang sudah kita perbuat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami yang ada di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah Hati. Berkat-Mu melimpah ruah. Tuhan tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedikit pun menolong kami. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami mengakui dosa dan pelanggaran kami yang sering kami lakukan, yang dimana kami sering berbuat jahat terhadap sesama kami maupun kepada Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah kami, kuduskanlah kami, perbaharuilah kami, supaya kami boleh layak untuk membangun ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ampun. Amin.
Mari kita bersama-sama meresponi doa pengakuan dosa dengan kita pujikan Kidung Jemaat 467, bait pertama dan yang ketiga. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menerima berita anugerah Tuhan yang terambil dari Roma 3 ayat 24 sampai dengan 25. Demikianlah firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Mari kita respon dengan kita pujikan PKJ nomor 205, bait pertama dan yang kedua. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab Tuhan. Sebelum kita membaca, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kehidupan yang boleh kami terima dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami sangat rindu dengan firman Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi kami pribadi lepas pribadi. Kiranya kami boleh memahami seutuhnya.
Kiranya kami juga boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapilah pelayan Tuhan kiranya boleh mengatakan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 37. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula dari Tirus dan dengan melalui Sidon, pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan kemudian Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menegakkan ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas. Mereka memberitahukannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Berbahagialah kita yang senantiasa membaca Alkitab, terlebih melakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang sudah saya singgung di awal, yaitu firman Allah sebagai terang bagi kita dalam menjalani hidup. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, pernahkah saudara-saudara berada di posisi kondisi yang sangat gelap? Mungkin pada saat mati lampu, apa yang Bapak Ibu rasakan? Tentu Bapak Ibu akan merasakan ketakutan. Tentu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal itulah tentu yang akan Bapak Ibu rasakan bila Bapak Ibu berada di posisi gelap. Memang dalam kehidupan kita yang kita jalani, tentu kita pernah merasakan senang, merasakan gembira. Dan ada kalanya pun kita pun juga merasakan sedih, menangis, dan sebagainya. Inilah adalah proses di mana kita hendak diuji oleh Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan. Minggu ini kita memasuki pembukaan bulan kitab suci,
Yang artinya kita diajak untuk bersama-sama belajar, menghayati, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, seturut dengan kitab suci dan firman Tuhan. Markus 7 ayat 24 sampai dengan 37 yang sudah kita baca bersama-sama menceritakan mengenai dua kisah. Yang pertama mengenai perempuan yang berasal dari bangsa Sirofenisia, yang dimana saat itu perempuan sedang membawa anaknya yang sedang sakit. Cerita yang kedua mengenai orang tuli dan gagap. Marilah kita bersama-sama belajar dari dua kisah ini. Yang pertama, kisah mengenai perempuan yang berasal dari Sirofenisia. Ia mempunyai kegigihan terhadap kepercayaan dan imannya. Orang Israel menganggap perempuan ini adalah perempuan yang tidak berguna, yang dimana perempuan ini berasal dari bangsa lain. Sebab bangsa Israel mempunyai pemikiran bahwa bangsanya adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan disitulah bangsa Israel menganggap bangsa lain itu adalah bangsa yang tidak baik, bangsa yang biasa saja. Kisah yang kedua mengenai orang gagap dan tuli, yang dimana teman dari orang tuli ini sangat prihatin dengan kondisi temannya. Dan akhirnya temannya membawa orang yang sedang mengalami sakit tuli ini menghadap ke Tuhan, meminta pertolongan, meminta karya Tuhan yang boleh diterimanya. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan pun juga berkarya di dalam kehidupannya. Dua kisah ini menceritakan kepada kita supaya kita harus mempunyai tekad, mempunyai kegigihan bahwa Tuhanlah yang akan memberkati dan menyembuhkan kita di dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama menghayati kasih Tuhan dan karya Tuhan yang Tuhan perbuat di dunia ini. Seperti filosofi Jawa yang sudah saya katakan di awal, urip iku urup. Artinya kehidupan kita harus bermanfaat bagi orang lain. Ternyata Tuhan sudah melakukannya di dalam kehidupan nyatanya. Ia mampu membawa dirinya yang mempunyai manfaat bagi orang lain. Tidak melihat ras, tidak melihat suku, tidak melihat agama. Yang Tuhan lakukan adalah siapa yang percaya kepada Tuhan, ia akan disembuhkan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah firman Tuhan hidup dalam kehidupan nyata kita? Apakah sebaliknya? Sudahkah kita mempunyai kegigihan, tekad yang kuat bahwa Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita? Bulan kitab suci bisa kita jadikan sebagai momen memberikan pembelajaran di dalam kehidupan kita melalui hidup kita. Atau kita jadikan sebagai momen untuk memahami, terlebih melakukan di dalam kehidupan nyata kita. Jadilah manusia atau pribadi yang mempunyai manfaat bagi orang lain. Tuhan memberkati.
Saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyatakan dan memperbarui keyakinan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan dengan didasari ayat Alkitab yang tertera di 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi nyanyian Kidung Baru 199 bait pertama dan yang ketiga. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Serapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Sama-sama berdoa syafaat yang akan saya hantarkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan pada saat ini, sehingga kami bisa hadir mengikuti ibadah, baik melalui online yang kami lakukan bersama dengan keluarga kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami membangun ibadah hari ini di tempat ini bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, namun itu semua karena berkat kasih Tuhan kepada kami. Pada kesempatan minggu hari ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang mengalami sakit atau di masa pemulihan. Kiranya Tuhan sertai mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan, sehingga mereka dapat terus membangun ibadah, baik dilakukan dengan online maupun berupa kelompok kecil. Tak lupa kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang berulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun pernikahan. Kiranya Tuhan sajalah yang menyertai mereka di usia baru,
Sertailah mereka dan jadikanlah mereka pribadi yang takut akan Tuhan. Dan kiranya mereka terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pelayan Tuhan di gereja ini. Pasamuan GKJ Tempurrejo, baik pendeta, majelis, song leader, musik, dan tim multimedia. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai, dan memampukan mereka untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami pun juga berdoa untuk rencana atau rancangan kegiatan tahunan yang sudah direncanakan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan di setiap rencana yang telah dibuat, dan kiranya boleh terlaksana dengan baik, supaya dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadikan berkat bagi sesama. Kiranya juga Tuhan sertai warga sekitar di tempat ini, agar kiranya mereka dapat terus mendukung setiap kegiatan yang kami lakukan, baik kami lakukan di rumah kami masing-masing maupun di gereja dan bahkan online. Tidak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kasih, penyertaan selalu kepada kami semua. Berkatilah keluarga, berkatilah pekerjaan kami, bahkan pendidikan anak-anak kami yang sedang ditempuh. Bagi jemaat kami yang sedang membutuhkan pekerjaan ataupun sedang merindukan pasangan hidup, kiranya Tuhan sajalah yang senantiasa memberikan, dan karena Tuhanlah yang Maha tahu apa yang kami butuhkan. Kami pun juga berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, berilah perlindungan bagi bangsa kami. Kiranya Tuhan menjauhkan bangsa kami dari bencana, malapetaka, pertikaian antara suku dan agama, dan pandemi COVID-19. Satukanlah hati kami semua ya Tuhan, untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negara kami. Tak lupa kami juga berdoa untuk Bapak Presiden hingga RT RW. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, supaya mereka boleh Tuhan berkati, dan kiranya boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan terima kasih ya Tuhan atas doa yang Tuhan ajarkan kepada kami semua. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin.
Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, undurlah dari ibadah saat ini, jadilah saksi Kristus, dan jadilah garam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Allah Bapa Sang Pencipta memberkati dan melindungi kita. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat menyertai dan menuntun langkah kita. Roh Kudus Sang Penerang memberikan damai sejahtera kepada kita kini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 413 bait pertama.